Di video kali ini gue akan kasih racun rekomendasi lensa yang cocok buat para microstalker hunting footage. Apa itu lensanya? Simak sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi channel gue di Rizky Pradata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock, ya. Yang nanti gue akan kembangin juga ke fotografi yang lebih luas lagi, termasuk kamera and gear. Gue adalah Rizky, seorang full-time microstock contributor yang saat ini memiliki pengalaman kurang lebih 7 tahun lamanya berjualan stok foto dan stok footage di hampir semua platform situs microstock. Terhitung saat ini gue memiliki sekitar total 100 ribuan stok portofolio yang tersebar. Gue juga merupakan penulis dari buku Microstock Mastery, kitab sucinya para microstock contributor. Gue bisa bilang kayak gitu sih. Nggak tahu, ini gue terlalu self-claiming apa enggak ya, tapi bagi gue buku ini nih, ini udah sangat lengkap sekali buat teman-teman yang pengen belajar microstock dari nol sampai bisa dapetin cuan. Oke, teman-teman, balik ke topik di awal. Tadi gue udah bilang bahwa gue pengen melebarkan sayap sih, lebih tepatnya biar nggak bahas soal microstock aja. Maka kesempatan kali ini gue mau ngasih rekomendasi lensa yang cocok buat nyetok footage. Wah, kenapa harus nyetok footage dulu nih? Kenapa nggak harus foto, Mas? Nah, ini buat teman-teman yang mungkin datangnya bukan dari backgroundnya microstock ataupun yang masih pemula dari microstock, gue kasih tahu dulu bahwa footage itu sebenarnya adalah video, istilah video ya, kayak B-roll ya. Dan durasinya juga sekitar 5-30 detik udah cukup, dengan salesnya bisa lebih besar dibandingkan foto. Yang biasanya foto mungkin $0,10, ya kalau footage minimal banget sih di Shutterstock sekarang $1. Cuman rata-rata gue dapatnya sekitar puluhan dolar untuk satu footage-nya. Apalagi kalau teman-teman pakainya footage 4K. Maka dari itu, memilih lensa yang tepat untuk bikin footage itu jadi salah satu hal yang terpenting. Karena ya, jangan sampai ini kita hanya foto-foto aja tapi nggak bikin footage-nya. Nah, masalahnya kalau kita ngomongin lensa untuk buat footage, tentunya butuh yang lebih lebar. Kenapa harus lebih lebar? Karena kalau terlalu deket ya, terlalu ngezoom ya, misal katakanlah gue kan seringnya pakai lensa 30mm ya, itu kadang sering shaking gitu. Kalau shake itu terlalu ditolak sih sama situs microstocknya, maka kita butuh yang lebih lebar lagi. Nah, gue kebetulan banget di support by DOS Camera and Gadget di Jogja nih. Ini pakainya adalah gue kemarin dipinjemin. Tadinya gue mau beli satu lensa yang cukup lebar, cuman barangnya gaib ternyata. Terus dia bilang, Mas Rizky, Mas Denis selaku manajer DOS Jogja bilang gini, Mas Rizky cobain ini aja deh, lensa yang ini nggak kalah kaleng-kaleng nih gitu kan. Apa itu, Mas? Lensa ini dia. Lensa 10-20 mm f4 power zoom-nya Sony. Udah G ya levelnya ya. Jadi ini lensa nih gue kemarin dipinjemin sama Mas Denis dari DOS Camera and Gadget Jogja untuk dibawa ke Vietnam. Jadi gue udah nyobain kamera ini full di Vietnam. Gue ngapain aja sih di Vietnam? Sebenarnya gue lagi ada klien. Jadi gue ada klien untuk bikin video di pabriknya mereka, terus gue nyetok ya, dan gue ngevlog juga. Lensa ini bener-bener selesain semua pekerjaan gue itu. Gue jarang banget gonta-ganti lensa, bahkan Sigma 30mm gue aja nggak kepake sama sekali di sana. Gue bener-bener pakainya adalah lensa ini nih, 10-20 power zoom-nya Sony. Kenapa gue pakai ini dan kenapa gue suka lensa ini? Satu, dia memang dikhususkan untuk APS-C. Jadi dia itu sangat cocok banget untuk kamera APS-C karena bentuknya ringan, compact, build quality-nya juga bagus banget teman-teman. Ini lensa nih. Terus juga dia power zoom-nya smooth banget. Gue udah nyobain zoom in, zoom out gitu kayak anjay, enak banget. Apalagi bodinya sama ZV-E10 ya, itu makin lagi sih buat gua gitu. Karena ZV-E10 kan peruntukannya untuk bikin vlog ya. Dan ini kawin banget nih sama lensa 10-20 power zoom-nya Sony ini. Bener-bener enak ini. Tadinya lensa ini gua nggak sempet pertimbangkan sih, karena gua nggak begitu
ngeh aja ada lensa ini. Tapi begitu gue nyobain, wah gila sih. Ini lensa enak banget buat nge-vlog, buat bikin video, dan buat hunting footage. Gue sangat suka banget karena ini ringan. Dan ketika gue dipasang di gimbal juga pun, gimbal gue juga nggak ada masalah ya. Karena ini lensa ringkan dan padat. Dan selain itu yang paling gue suka, dia pastinya tajam. Kenapa pastinya tajam? Karena dia udah G-Lens, teman-teman. Ya G-Lens itu kan tanda kutip lensa semi premium atau udah premiumnya lah. Kalau profesionalnya, teman-teman pasti tahu kalau di Sony itu ada lini GM-nya ya. Kalau di G ini itu udah cukup oke juga ternyata. Bukan cukup oke lagi, oke banget ternyata. Untuk bikin footage, karena tajamnya itu bener-bener dari pojok kanan sampai pojok kiri gitu. Jadi pakai lensa ini itu sangat asik banget. Apalagi buat street ya. Buat capture street, ini juara sih gitu. Walaupun sebenarnya kalau di ngomongin apa sih yang sejujurnya gue kurang suka gitu kan dari lensa ini ada di bagian f4 ya. Sejujurnya f4 itu kalau untuk footage malam, ini keperluan untuk microstock aja ya. Kalau kalian hunting footage malam, f4 itu kan butuh ISO yang tinggi dan itu resiko noise banget sih bagi gua gitu. Karena ISO-nya bisa sampai 3200. Syukur-syukur sih cuma bisa sekitar 1600 saja masih aman ya untuk diterima di microstock. Tapi kalau di atas 3200 itu sebenarnya sangat riskan kena noise dan ditolak di microstock. Walaupun dengan catatan juga, bagi gua nggak ada masalah juga sih ketika hunting footage malam di kota-kota gitu. Karena kalau kita hunting malam di kota-kota itu kan cahayanya juga lebih terang ya teman-teman ya. Jadi pakai f4 pun nggak ada masalah. Karena kalau kita pakai f28 juga takutnya ngeblur kan. Ataupun f14 yang lebih lebar lagi itu takutnya gua ngeblur sih. Tapi f4 ini kemarin gue cobain di Vietnam waktu di Saigon itu oke banget. Jadi pas banget sih bagi gue untuk ngeliatin footage city view pada malam hari. Bahkan gue sempet bikin ini pakai apa namanya untuk walking tour gitu pakai ini juga. Ini enak banget. Oh iya, satu lagi yang gue lupa mention bahwa ini lensa bagi gue karena mungkin lebar ya dan gue aktifkan active digital stabilizer-nya ZV-E10. Jadi buat jalan tuh jadi sangat pas banget aja, nggak begitu shaking gitu dibandingkan dengan 30 mm ya jelas ya karena vokalnya lebih panjang kan kalau 30 mm. Walaupun selisihnya cuma 10 juga sih. Karena ini bisa ngezoom sampai 20 mm juga kan. Dia tapi gue seringnya lebih pakainya adalah di 10 mm ya karena bener-bener seenak itu pakai 10 mm. Dan ini enaknya juga nggak begitu distorsi ya teman-teman ya, nggak begitu cembung atau kayak fisheye gitu, enggak juga. Dan view-nya enak banget sih bagi gue. Kalau gue simpulkan kelebihannya cukup banyak ya. Satu dari ringannya, terus tipisnya, kualitasnya tajam, terus juga dia lebar banget gitu, terus udah power zoom juga gitu. Cuman bagi gue yang perlu jadi catatan dan diperlukan sesuaikan kebutuhan teman-teman adalah di bagian f4-nya. Karena nggak semua orang kan cocok dengan f4 ya. Walaupun kalau kalian nggak digunakan untuk microstock, buat vlog aja f4 tuh nggak ada masalah sih sebenarnya bagi gue ya. Cuman kalau buat microstock, teman-teman harus benar-benar hati-hati kalau pakai lensa ini malam-malam. Perhatikan di ISO-nya. Kita harus pinter-pinter sih ngakalin ISO ketika malam hari pakai lensa ini. Terus kemudian juga yang perlu gue berikan catatan juga terkait harga teman-teman. Nah, harganya kalau nggak salah itu di angka 10 juta sampai 12 juta. Gue kurang tahu ya. Kalian cek aja di keranjang kuning YouTube ini. Itu akan tertera, gue akan affiliate-kan ke toko Shopee-nya DOS yang jualin power zoom 10-20 mm ini ya. Kalau kalian pengen nyobain lensa ini, kalian bisa langsung aja datang ke DOS Kamera and Gadget di kota kalian yang paling dekat mana deh. Terus kalian datang aja. Lensa ini sering tersedia di sana. Gue beberapa kali juga notice ada lensa ini dan gue juga beberapa kali iseng-iseng nyobain tapi belum nyobain yang secara keseluruhan. Baru kemarin ini gue pakai untuk traveling dan kerja dan ini lensa. Jadi salah satu pertimbangan gue untuk di check out. Oke, gitu ya teman-teman.
Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Gue dengan senang hati menjawab pertanyaan terkait lensa ini, ataupun mungkin kalian tanya-tanya soal lensa yang lain, silahkan. Gak ada masalah, tapi bagi gue, ini lensa layak untuk dipertimbangkan untuk diinvestasikan jadi barang nyetok ataupun ngevlog kalian. Oke, gitu aja. Gue Reski. Jangan lupa follow Instagram gue di Reski11, TikTok gue di Reski11 juga. Join broadcast channelnya di Instagram, Telegram, dan juga WhatsApp. Ada di link di bio. Kalian juga bisa gabung newsletternya secara gratis untuk dapetin info-info terupdate seputar dunia Microsoft tiap minggunya. Dan kalau kalian pengen check out buku Microsoft Master ini, bisa pakai kode yang tertera di bawah ini. Nanti kalian akan dapetin diskon sebesar Rp50.000. Langsung aja di check out. Gue taruh linknya juga di keranjang kuning YouTube ini. Gue Reski. Sampai jumpa di review lensa selanjutnya. Goodbye.